ngeri guys. Student-student yang di Malaysia yang study di UKM itu mereka boleh pakai baju apa saja ke dalam kelas. Mereka gunain baju kaos kayak gini, ada yang gunain kayak celana tidur gitu, kayak bangun tidur gitu. Mereka tinggal pakai sendal, bawa pakai goodie bag, langsung masuk kelas kayak gitu. Wah, kalau di kampus aku langsung diusir, disuruh pulang. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, nah kemarin kita udah bahas soal kultur shock mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia. Nah, hari ini kita akan mengetahui lagi lebih dalam tentang kuliah di UKM Malaysia dan juga kuliah di Universitas Sriwijaya Indonesia, tepatnya di Palembang. Nah, ini kayaknya wong kita galau nih guys. Oke, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman semua. Mungkin teman-teman Malaysia yang ingin kuliah di Sriwijaya atau ada orang Indonesia yang ingin kuliah di UKM di Malaysia. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman mungkin sebagai bahan pertimbangan nih. Oke, ini dari channel Ihram Saputra, langsung aja di subscribe. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana perbedaan antara belajar di UKM dengan belajar di my home university, yaitu Sriwijaya University, Unsri di Palembang. Kayak aku tuh mau jelasin apa aja perbedaan yang mungkin yang paling pelik lah, atau bahasa Indonesianya yang paling mencolok antara di UKM dengan di Sriwijaya University. Mungkin perbedaan yang aku buat ini itu kayak di kampus gue ini di Indonesia kayaknya sama aja deh kayaknya. Kan aku experience-nya lebih maksudnya home university aku kan di Sriwijaya University. Jadi I have to compare with my home university at Palembang, Sriwijaya University, and the National University of Malaysia or UKM. So let's get started from number one. Pertama, yang paling basic sekali perbedaannya yaitu kalau di UKM, nah kan aku belajar di UKM itu kan ada yang aku masuk ke dalam kelas yang ada Malaysian student, ada juga yang dari international student kayak dari Jerman, ada yang dari Afrika atau Arab-Arab gitu. Nah, ada juga yang aku masuk ke kelas itu yang mereka full Malaysian dan aku sendiri yang Indonesia. Nah, yang mau aku bilang yaitu kalau di sana di kelas itu UKM itu, di UKM most of all mereka menggunakan bahasa Inggris dari segi ngajarnya, dari segi assignment, PR, tugas sampai ke examnya, final examnya itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus nulis pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya essay kita harus ngarang pakai bahasa Inggris. Kalau hitungan ya kita harus pakai bahasa Inggris. Itu perbedaan yang pertama. Sedangkan kalau di Unsri kan orang Unsri pasti tahu sendiri kita gunain bahasa Indonesia, mau ujian, mau ngomong, mau jelasin. Tapi ada beberapa pelajaran di Unsri yang menggunakan bahasa Inggris cuman di materinya doang, kayak di slide PPT-nya doang yang bahasa Inggris. Tapi tetap dosennya tetap gunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada yang gunain bahasa Palembang, guys. Mantap kan? Mantap Terus yang kedua adalah, nah kalau di UKM mereka ini pakai bajunya bebas guys kalau misalnya mau study ke dalam kelas. Jadi mereka student-student yang di Malaysia yang study di UKM itu mereka boleh pakai baju apa saja ke dalam kelas. Mereka gunain baju kaos kayak gini, ada yang gunain kayak celana tidur gitu, kayak bangun tidur gitu. Mereka tinggal pakai sendal, bawa pakai goodie bag, langsung masuk kelas kayak gitu. Ada guys, ada yang pakai topi, mereka boleh pakai topi di situ. Nah, sedangkan kalau di Unsri atau Sriwijaya University kan kita tahu kalau karena punya peraturan bahwa kalau misalnya masuk dalam kelas itu belajar tuh harus pakai baju yang berkerah kan, walaupun ada beberapa siswa yang masih pakai kaos atau yang perempuannya cuma ditutup hijab kan, jadi nggak kelihatan kerahnya. Tapi memang peraturannya harus pakai kerah dan juga harus celana panjang kan. Dan juga pakai topi dalam kelas itu kalau di Unsri itu kayak nggak sopan gitu. Itu sih bedanya. Kecuali pakai peci boleh. Terus yang ketiga adalah kalau di Universiti Kebangsaan Malaysia mereka itu nggak ada yang namanya semester pendek. Kayak kita tuh gagal dalam satu pelajaran terus kita ngulang gitu kan, jadi untuk kita pengen ambil mata kuliah atas gitu kan, jadi kayak lebih cepat. Di UKM ini
kalau misalnya kita gagal atau fail dalam satu mata kuliah, kita harus benar-benar repeat di tahun depan. Atau mereka di sini manggilnya repeat, dan kita harus ulang di tahun depan. Dan juga sistem penilaian mereka ini kayak lebih strict gitu guys. Walaupun kita ngerjain assignment, kita ngerjain tugas dikumpul semuanya, kita kayak ngerjain group assignment juga, tapi di akhir atau di final exam kayak kita itu gagal, bener-bener nggak tahu jawaban dan kita kayak 0, itu langsung dapat E guys. Jadi kita kayak ya you have to repeat in the next year gitu. Jadi kayak ngeri guys. Kalau di Unsri itu walaupun kita kayak di exam tuh kayak dapat 0, tapi dosen-dosen di situ kayak mikir, oh anak ini kan udah ngerjain assignment, udah mau ngumpulin tugas-tugas besar, juga udah ngerjain grup assignment dan lain sebagainya, at least dapat C atau D gitu kan, walaupun kita bisa ngulang lagi gitu di semester pendek. Terus juga kalau di UKM ini walaupun udah repeat, untuk dapat nilai A itu susah banget guys, kayak nggak kayak di Unsri. Kalau di Unsri misalnya kita semester pendek aja nih, misalnya kita di waktu di normal semesternya kita dapat C, terus kita di semester pendeknya kayak kita ngulang bentar aja gitu, dan kesempatan untuk dapat nilai A itu besar banget gitu kan di Unsri, ya nggak guys? Lanjut yang keempat, kita agak susah kalau dapat di nilai A UKM mereka ada jenjang gitu, di mana kita harus break atau istirahat ketika belajar. Maksudnya gini, misalnya dalam 2 SKS misalnya pelajaran dynamics misalnya ada dari jam 9 sampai jam 11. Itu kan kalau di Unsri kan memang benar strict belajar, terus kan strict belajar dari jam 9 sampai jam 11, nggak berhenti gitu kan. Nah kalau di UKM misalnya dari jam 9, tahu-tahu udah jam 10 nih, kayak dosennya langsung, kalian mau break nggak? Oh boleh, ya oke, dikasih break 5 menit ya atau 10 menit. Jadi mahasiswa di situ tuh bisa kayak jajan dulu ke bawah ke kantin, atau beli kue, atau cek HP-nya, chat mantannya dan lain sebagainya. Nah terus balik lagi belajar lagi. Nah kalau di Unsri itu enggak guys, karena belajarnya tuh kayak kalau misalnya waktunya tuh dari jam 9 sampai jam 11 ya udah belajar terus gitu, nggak ada istirahat lagi. Istirahat ya antara mata kuliah dan mata kuliah lain, atau kami di sini namanya gap gitu, ada jenjang untuk ke mata kuliah selanjutnya. Soalnya hari ini ada mata kuliah 3 nih dalam sehari, jadi kayak jam 7 sampai jam 11 gitu kan. Nah nanti jam 12 atau setengah 1 atau jam 1 tuh masuk lagi untuk mata kuliah yang kedua. Dari mata kuliah kedua, ketiga itu biasanya ada yang 5 menit, ada yang 10 menit jarak istirahatnya gitu. Jadi kayak macam-macam sih untuk mengisi energi di mata kuliah selanjutnya gitu, istirahatnya gitu loh. Terlalu pelik atau nggak terlalu signifikan sih perbedaan yang kelima ini. Karena di UKM mereka pembagian tugas atau homework, kedua namanya assignment, dan yang kedua adalah tutorial. Nah kalau assignment itu mereka wajib ngupload tugasnya ke media, I mean like harus online gitu, harus kayak kita tuh ngerjain tugas di laptop dan kita upload ke salah satu website UKM, yaitu folio.ukm.com. Nah itu. Terus kalau tutorial itu kayak hard copy-nya, kita tulis tangan, ada tugas, kita harus misalnya hitungan gitu, jadi harus ngerjain step-stepnya, kayak nunjukin tulisan bagus atau apa gitu kan, kayak kerapiannya dinilai, jadi kita tulis tangan, itu namanya tutorial. Nah, kalau di Unsri itu rata-rata kebanyakan pakai tulis tangan, jadi kayak tugas besar, apapun itu, PR dan assignment, semuanya itu dikumpulkan dalam hard copy. Sebenarnya ada sih di Unsri itu yang kayak upload ke e-learning, for example like that, tapi aku nyimpulin kalau di UKM ini rata-rata kebanyakan assignment, yaitu yang diupload ke iFolio atau ke media online gitu. Tapi kalau di Unsri itu rata-rata tugasnya di hard copy atau dikumpulin langsung ke lecture-nya kayak gitu. Itu bedanya. Terus perbedaan yang terakhir ini tambahan yang mungkin memang kalian yang udah tengok di Instastory juga. Kalau di UKM aku tuh pertama kali di engineering nih nulis koma itu pakai titik. Memang sebenarnya di mana-mana kalau di TV dan semuanya kan kalau kayak 5,3 tuh kan kita lihatnya 5.2 5.3 or 5.4 poin itu kan titik gitu kan. Nah aku kalau di sini jadi ke bawah di Unsri gitu, karena aku misalnya nulis jawaban 5,333, aku tulisnya 5,333, which is that's wrong gitu. Jadi kayak harusnya 5.333 gitu. Kalau aku lihat sih memang harusnya 5.33 ya kita tulis di tas gitu. Tapi ya itu sih perbedaannya. Karena kalau di Unsri
jawab pertanyaan apapun, misalnya hitungan ya aku kalau nulis koma ya koma gitu. Kalau koma itu di sini menyatakan ribuan, misalnya 1000 jadi kan tulisnya 1,000 gitu. Kalian paham gak sih? Iya. Nah, kalau itulah tadi perbedaan besar, 5 jadi perbedaan kalau besar. tanda koma itu lebih dari 1000 gitu guys. Kalau titik itu mungkin di bawah 1000 mungkin ya, kayak gitu loh. Di Universitas Sriwijaya in Civil Engineering. Ya, harus dikutipin. Mungkin perbedaan lain nanti akan kupikirkan dan akan aku ceritakan, sharing di YouTube lebih dalamnya. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Jangan lupa kalian harus selalu bahagia, belajar terus, dan sharing semua pengetahuan kamu ke semua orang yang kamu sayangi. Antara kuliah di UKM dan juga kuliah di Universitas Sriwijaya. Jadi ada beberapa perbedaan yang udah di-share sama Bang Ikhram. Pertama adalah soal pakaian. Kalau di sini memang sama dengan universitas aku juga, Universitas Sriwijaya ini. Jadi kalau laki-lakinya itu diwajibkan banget untuk pakai baju yang ada kerahnya gitu. Gak boleh pakai baju kaosan yang kos-kos biasa gitu, nggak boleh. Langsung disuruh pulang atau disuruh ganti baju. Nggak boleh pakai celana training, celana olahraga gitu, nggak boleh. Harus pakai celana lepis atau celana dasar, karena masing-masing universitas yang ada di Indonesia ini mempunyai ketentuan-ketentuan dalam berpakaian gitu guys. Nah ternyata di Malaysia itu boleh pakai apa aja gitu. Mau celana tidur kata bangnya tadi, celana olahraga boleh bebas, pakai baju kaos juga boleh bebas gitu. Terus persoalan yang kedua yang membedakannya adalah nilai. Ternyata untuk mencapai nilai E di Malaysia itu sangat-sangatlah susah kata Bang Ikhram guys, karena di Sriwijaya dia lebih mudah mendapatkan nilai E dibanding ketika kuliah di Malaysia. Ternyata di Malaysia itu nggak ada semester pendeknya gitu guys, jadi kita tuh nggak bisa ngambil semester pendek untuk semester kedepannya. Kalau di sini tuh ada semester pendek gitu guys, kayak semester 3 ke atas itu udah bisa ngambil semester pendek. Nah kalau di Malaysia itu nggak ada. Jadi itu sih hal yang membedakan, dan juga ada beberapa hal lainnya yang udah di-share sama Bang Ikhram. Jadi bagaimana, apakah tertarik untuk kuliah di Universitas Sriwijaya orang Malaysia, orang Indonesia, apakah tertarik untuk kuliah di UKM? Oke, jadi kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.